Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja PPG tahun 2025 tahap 1. Perkenalkan, nama saya Jejo SPD, nomor induk mahasiswa X952508063111 LPTK Universitas 11 Maret, bidang studi IPA. Pada hari ini, Senin 21 Juli 2025, saya melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 9 Baamang Hilir Sampit pada mata pelajaran IPA kelas 4 fase B dengan materi tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Terima kasih, selamat menyaksikan. Halo semuanya. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya, sehat semua ya. Nah, sebelum kita melaksanakan kegiatan kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, meminta dengan Yang Maha Kuasa agar kita diberikan kesehatan dan proses pembelajaran kita dilancarkan. Oke, kepada ketua kelas, dipersilakan untuk memimpin kita berdoa. Marilah teman-teman, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sadri wa yassirli amri wal uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua ya. Nyanyikan lagu nasional, yaitu 17 Agustus tahun 1945. Nah, di sini Bapak mau mengajak kalian untuk mengenal bagian tumbuh-tumbuhan. Ayo awan kita semua enam bagian pada tumbuhan. Pertama akar, kedua batang, ketiga daun, keempat bunga. Terus kelima akar, kelima buah, keenam biji. Ingat selalu, itu bagian dalam tumbuhan. Duduk kembali ya. Tadi pagi kalian berangkat ke sekolah, ada melihat tumbuhan apa saja pas pada saat berangkat? Coba sebelah sini, pas berangkat tadi melihat tumbuhan apa? Buah jambu ya. Buah jambu itu terdiri dari apa saja sih bagiannya? Daun, batang, biji, bunga, sama akar. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, Bapak akan jelaskan sedikit. Adapun tumbuhan itu ialah terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Ya, itu adalah bagian-bagian tumbuhan. Tujuan kita itu di sini Bapak meminta peserta didik ya untuk membuat simulasi dengan menggunakan alat bantu yang sederhana saja ya tentang siklus hidup tumbuhan. Materi kita pada hari ini yaitu tumbuhan sumber kehidupan di bumi ya. Nah, di sini Bapak mau tanya dulu, ada yang tahu nggak fungsi dari akar? Coba angkat tangan, siapa yang tahu? Oke, silakan Fahri.
Akar berfungsi menyerap air dan nutrisi dari tanah, menopang tumbuhan agar berdiri kokoh dan menyimpan cadangan makanan. Iya, tepuk tangan dulu buat kita semua. Pinter ya. Nah, akar itu berfungsi untuk apa? Untuk menyerap air dan nutrisi dari pintar. Kenapa akar itu menyengkram tanah dengan kuat ya? Untuk apa? Untuk menopang tumbuhan ya. Nah, tumbuhan batang tersebut mengeluarkan daun, bunga, dan buah. Ya. Coba Bapak sekali lagi bertanya. Ya. Fungsi dari daun. Ada yang tahu? Angkat tangannya silahkan. Salam ya. Pasang ya pegang salam. Iya. Coba fungsi dari daun apa salam? Daun adalah bagian tumbuhan yang umumnya berwarna hijau. Daun berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis, perbuatan makanan, tempat terjadinya pernapasan tumbuhan, dan tempat terjadinya penguapan. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Oke, siap belajar hari ini? Oke, pembelajaran kita hari ini adalah mata pelajaran IPAS ya. Apa sih kepanjangan dari IPAS? Ya, silakan. Iya, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Tidak boleh main atau ngobrol ataupun keluar masuk kelas ya. Kalaupun kalian mau keluar buang air kecil, boleh minta izin sama Bapak ya. Paham? Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran ini, agar kalian bisa perhatikan dulu, baju kalian ya dirapikan dulu. Ya, dirapikan dulu. Nah, dirapikan, kancing bajunya juga ya, tahu ada yang lepas. Bagi yang perempuan kerudungnya diperhatikan dirapikan ya. Nah, oke, sudah rapi, udah ganteng, udah cantik-cantik semua ya. Nah, selanjutnya di sini bapakmu tanya dulu dong, tadi pagi sudah sarapan belum? Apa sudah makan atau belum? Sudah. Makan apa tadi buat Naila? Nasi sama? Oh, nasi sama sayur. Ada lauknya enggak? Telur gitu ada? Oh, ada ya, ada telur ya. Nah, di sini Naila tadi makan pakai nasi, sayur sama telur ya. Nah, itu sayur itu dari tumbuhan. Nasi juga dari apa? Dari padi ya. Nah, kenapa nasi ini dari padi? Karena padi itu adalah biji ya, biji itu disemai dan menjadi bibit. Setelah itu tumbuh menjadi besar dan berbunga dan berbuah. Berbuah menjadi padi. Padi diapain? Dipanen dan dijemur. Setelah itu padi kalau sudah selesai dijemur, padinya digiling menjadi apa? Menjadi beras. Pintar menjadi beras dan dimasak menjadi apa? Oke, pintar sekali. Dimasak menjadi nasi. Nah, itulah proses pada tumbuhan ya, yaitu padi ya. Itu prosesnya ya, bagian-bagiannya ya. Oke, sampai di sini paham? Nah, adapun telur tadi itu adalah dari hewan ya. Karena apa? Tumbuhan itu saling berterkaitan antara manusia dan hewan. Kalau tidak ada tumbuhan, maka kehidupan akan mati ya. Sampai di sini paham? Di sini nanti Bapak akan memutar video pembelajaran ya tentang tubuh tumbuhan. Di sini kalian perhatikan nanti ya, didengar, dilihat ya. Nanti poin-poin pentingnya tolong dicatat. Paham sampai di sini? Oke ya. Oke, untuk peserta didik semuanya tolong dipersiapkan alat tulisnya seperti pensil, penghapus, pulpen, dan buku ya. Oke, silahkan disiapkan dulu. Bapak putarkan video pembelajarannya ya. Poin-poin penting ya yang menurut kalian penting itu dicatat ya. Paham? Oke. Kalau paham, Bapak mulai
menyalakan videonya ya. Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Pojok Kelas. Hari ini kita akan belajar Ya, perhatikan ya. sumber kehidupan di bumi dari Noto IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk kelas 4 fase D. Teman-teman, lihatlah lingkungan sekitar. Di sana ada beberapa jenis bangunan, sedangkan di salah satu dan amati. Perhatikan bagian-bagian tumbuhan tersebut. Bagian-bagian tumbuhan, mulai dari yang paling bawah, yaitu ada akar. Ke atas ada batang, ke atas lagi ada daun, buah, dan juga bunga. Apakah teman-teman tahu fungsi dari bagian-bagian tumbuhan? Bantuan energi cahaya matahari. Perhatikan lagi ya. Bagaimana proses fotosintesis terjadi? Pertama, tumbuhan akan mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dalam proses fotosintesis. Bahan yang diperlukan dalam proses fotosintesis ada air, karbon dioksida, klorofil, dan cahaya matahari. Air diserap oleh akar, kemudian disalurkan melalui batang menuju ke daun. Nah, videonya sudah selesai. Sampai di sini tadi jelas? Coba Bapak mau tanya dulu. Ada pertanyaan setelah menyimak dari video pembelajaran ini tadi? Oh ya, silahkan salam buat bertanya ya. Apa fungsi dari batang? Coba Bapak lempar dulu. Siapa yang tahu fungsi dari batang? Angkat tangan. Oke, silahkan. Siapa yang namanya? Taufik ya. Bagian batang tumbuhan yang berbeda di atas tanah dan menghubungkan akar dan bagian tumbuhan lainnya. Batang berfungsi sebagai pojokan tumbuhan, tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah, serta mengangkut air dan nutrisi keseluruhan bagian tumbuhan. Oke, tepuk tangan dulu semuanya untuk salam. Sudah jelas? Oke, sudah jelas semua? Oke, kalau jelas, Bapak akan membuat kelompok kalian ya. Ada 3 kelompok, yaitu auditory, visual, dan kinestetik ya. Nah, di sini akan Bapak bagikan secara per kelompok. Yang suka mewarnai visual. Oke. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sebelah sini pindah ke sebelah. Yang tidak angkat tangan ke sini dulu, berdiri dulu ke sini. Yo, pindah ke sebelah. Ya, pindah. Yang auditory, angkat tangan. Yang mendengar secara langsung. Oke, langsung pindah sebelah sini untuk auditory ya. Nah, di sini sisanya kinestetik sebelah sini ya. Nah, berarti Bapak akan membagikan masing-masing kelompok, yaitu auditory, kinestetik, dan visual. Ya. Nah, di sini Bapak akan membagikan ini untuk kalian warnakan daun seperti apa warnanya, buahnya, akar, batang, dan biji ya. Kalian perhatikan dulu. Nah, di sini untuk ya, nah di sini nanti kalian tanda ya, ini ada warna-warna nanti yang kalian tanda di mana posisi letak daun yang mana, batang, buah, akar ya. Nah di sini untuk auditory ya. Nah di sini kalau kalian menyimak ya, yang mana yang tidak kalian pahami ditulis ya, didengarkan ya. Oke, di sini. Nah, di sini Bapak ada membawa bagan tumbuhan ya. Nah, di sini kalian perhatikan nanti ya. Ya, di sini kalian perhatian. Nah, di sini nanti
kalian tulis ya. Untuk hasil penelitiannya nanti ditulis di sini ya. Nah, di sini nanti kalian bersama-sama untuk melihat dari tumbuhan ini apa-apa saja, terdiri dari apa saja ya. Nah, silakan untuk untuk visual nanti Bapak ada yang namanya kalian menempel ya. Untuk menempel nanti Bapak punya kartunya ya. Bapak punya kartu bagan tumbuhannya ya. Silahkan bagi masing-masing kelompok jangan lupa ditulis nama-nama anggotanya dari ketua dan anggotanya, jangan lupa ditulis. Ini nanti kalian mewarnai dan sekaligus untuk menempel. Ini adalah kartu tumbuhan. Ini nanti kalian tempel ya. Ada yang mewarnai dan menempel, silahkan ya. Ya, masing-masing kelompok agar bisa bekerja sama ya. Agar bisa bekerja sama ya. Dilihat benar-benar ya. Dilihat benar-benar tumbuhannya seperti apa. Ya. Dilihat benar-benar dari bagian-bagian apa saja ya. Nah, di sini kalian simak dulu ya. Posisi yang tepat ya, dibaca, dibaca dengan baik ya. Ini ditulis, yang lainnya melihat, memperhatikan ya, diperhatikan. Oke, silahkan mengerjakan ya dengan baik. Oke, sudah selesai semuanya? Nah, ini hasil penelitian kalian, Bapak tempel di sini ya. Nah, di sini ya, Bapak akan membagikan LKPD-nya ya. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik ya. Bapak akan bagikan ini secara per individu ya. Per individu, tidak boleh menyontek sama temannya ya. Yang lainnya, ini Bapak bagikan. Ini tugas mandiri kalian ya. Ya, sebelah sini. Ini lembaran LKPD-nya secara sendiri-sendiri ya. Nah, di sini. Nah, di sini kalian perlu mengetahui ya, yaitu tidak boleh menyontek ya. Kalian baca secara apa yang menurut kalian itu benar, silahkan kalian tulis ya. Soalnya tidak banyak ya. Coba Bapak tanya dulu, sudah semua? Sudah. Nah, selanjutnya silahkan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil-hasil dari kerja kelompoknya tadi agar dipersiapkan ya. Oke, dipersiapkan ketuanya dan anggotanya ya, agar mempersiapkan bagian-bagian kelompoknya ya. Nanti ada sesi tanya jawab ya. Ada pertanyaan dari teman-teman dan boleh dijawab oleh kelompok tersebut. Paham sampai di sini? Oke.
Oke, kalau sudah paham, mana semangatmu? Yes. Oke, ya. Oke, silahkan kelompok mana dulu yang mau presentasikannya? Sini? Oke, silahkan tepuk tangan dulu buat kelompok auditori ya. Oke ya, silahkan semuanya maju ke depan. Yang lainnya diperhatikan, nanti kalian boleh bertanya, kalau yang belum jelas boleh ditanyakan ya. Nanti dari kelompok auditori akan menjawab dari pertanyaan kalian ya. Apabila pertanyaannya nanti Bapak akan simpulkan semua ya dari pertanyaannya. Oke, silahkan perkenalkan dirinya dulu. Kami dari kelompok saya, ketua kelompok. Nama saya Jaki, teman saya Dora, Ebi, Jihan, dan Deswita. Dari hasil penelitian kami dengan mendengar dari lihat dari video kami menemukan daun berfotosintesis dengan manfaatkan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Mungkin itu saja. Ada pertanyaan dari teman-teman, silakan. Ya, ada pertanyaan? Oke, ya silakan. Di sini dulu ya, Naila, ya silakan. Apa fungsi dari batang? Ya, apa fungsi dari batang ya? Coba jelaskan, ada yang bisa menjelaskan? Oke, silakan Pandora, jelaskan dulu fungsi dari batang, pertanyaan dari temannya. Batang berfungsi sebagai penyongkong tumbuhan, tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah, serta mengangkut air dan nutrisi keseluruhan bagian tumbuhan. Iya, tepuk tangan dulu buat jawabannya fungsi dari batang ya. Sudah jelas? Jelas. Silahkan ditutup dari kelompoknya auditori. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, silahkan duduk kembali. Selanjutnya dari kelompok mana dulu ini? Oke, kelompoknya dari Taufik ya. Ini kelompok apa tadi? Oh, kinestetik ya. Oke, silakan perkenalkan dirinya dulu. Dan teman-teman yang lainnya tolong diperhatikan ya, didengarkan. Ya, silakan. Kami dari kelompok kinestetik, saya ketua kelompok, nama saya Taufik, nama teman saya Biba, Nela, Jamila, Afif. Dari penghasilan penelitian dengan kami melihat dan menyentuh secara langsung tumbuh-tumbuhan itu semua memiliki fungsi bagian masing-masing. Contohnya seperti akar adalah organ tubuh yang berperan penting dalam menahan berdirinya tumbuhan dan menyerap air serta nutrisi dari tanah. Mungkin itu saja. Ada pertanyaan dari teman-teman, silakan. Ya, silakan bertanya. Oke, dari sini dulu coba. Untuk Febri, silakan pertanyaannya apa? Apa fungsi dari daun? Apa fungsi dari daun katanya dari hasil penelitian kalian tadi? Ada yang bisa menjawab? Siapa yang menjawab? Oke, silahkan. Untuk Aulia ya. Daun adalah bagian tumbuhan yang umumnya berwarna hijau. Daun berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis, pembuatan makanan, tempat terjadinya pernapasan tumbuhan, dan tempat terjadinya penguapan. Oke. Nah, fungsi dari daun tadi itu adalah salah satu tempat berfotosintesis, tempat membuat makanan ya. Sampai di sini jelas semuanya? Kalau jelas silahkan ditutup ya. Kami menutup kelompok ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan duduk kembali. Dari kelompok visual ya. Oke, silahkan perkenalkan diri kalian. Dan untuk persembahannya silahkan kalian bacakan dari hasil penelitian kalian tadi. Oke, silahkan yang lainnya tolong didengar ya dengan baik. Ya. Kami dari kelompok visual, saya ketua kelompok, nama saya Fahri, teman saya Ali, Nesila, Salam, dan Lutfi. Dari hasil penelitian kami tentang tumbuhan itu memiliki fungsi bagian masing-masing. Ada akar, batang, daun, bunga, dan biji. Mungkin itu saja. Ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan. Iya, ada pertanyaannya. Ada pertanyaan ya, silahkan Deswita untuk bertanya.
Siap kelompok visual? Dengarkan ya. Apa Yang keras sedikit. apa fungsi akar? Ya, kedengaran? Apa fungsi dari akar? Akar berfungsi menyerap air dan nutrisi dari tanah, menopang tumbuhan agar berdiri kokoh dan menyimpan cadangan makan. Iya. Oke, sudah jelas pertanyaannya? Oke, akar itu berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, ya, untuk menopang tubuh tumbuhan. Oke, silahkan ditutup kembali. Kami tutup hasil penelitian kami dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih buat kelompok visual. Yuk, tepuk tangannya, teman. Iya. Oke, silahkan duduk kembali. Ya. Di sini Bapak menguatkan dari hasil apa yang sudah kalian lihat dan kalian jawab tadi, yaitu adalah tumbuhan itu berperan penting sebagai sumber makanan bagi siapa? Bagi manusia dan hewan. Tumbuhan juga berperan penting dalam ketersediaan udara yang dihirup kita untuk apa? Bernapas. Ya itulah tumbuhan itu berperan penting karena adanya tumbuhan itu berperan penting di bumi. Ya. Nah, dan juga ya tumbuhan itu berperan sebagai produsen dalam rantai makanan ya, menghasilkan oksigen bagi manusia dan hewan ya, serta menjaga keseimbangan ekosistem ya. Sampai di sini paham? Iya, untuk peserta didik semuanya dari hasil pembelajaran kalian ini ya, Bapak minta agar kalian ya lebih rajin kembali ya, semangat dalam belajar demi masa depan ya. Nanti kalian akan mengenal seluruh bagian tumbuh-tumbuhan dengan apa ini jenis tumbuhan, apa ini jenis daunnya, apa ini jenis akarnya. Yang akar itu terbagi menjadi dua, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Untuk kegiatan besok kalian membawa tumbuhan apa saja untuk besok kalian bawa ya, dan kita teliti kembali tumbuhan itu terdiri dari apa saja. Ada yang bawa cabai boleh, ada bawa tumbuhan apa boleh, atau bunga pun juga boleh ya. Yang namanya tumbuhan itu perlu kita rawat, kita jaga ya. Merawatnya dengan apa? Dengan cara kita merawat yaitu menyiram tumbuhan dengan memberi pupuk agar tumbuhan itu hidup dengan apa? Ya, dengan baik, dengan tumbuh ya. Oke, sehingga tumbuhan kalau diberi air sama pupuk akan subur. Selanjutnya kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa ya, doa dan salam. Oke, silakan untuk doa penutup kita hari ini, semoga kita diberikan manfaat dari pembelajaran ini ya. Semoga kalian bisa menerapkan di lingkungan kalian semua. Oke, silahkan untuk ketua kelas Taufik agar memimpin doa penutup kita pada hari ini. Marilah teman-teman sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa agar diberi keselamatan dalam pulang. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Iya, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Oke, ini pembelajaran kita sudah selesai ya. Semoga kalian bisa menerima pembelajaran ini dengan baik ya, dan bermanfaat juga untuk kalian melaksanakannya di lingkungan kehidupan kalian ya. Oke, Bapak tutup, Bapak akhiri pembelajaran hari ini.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.